Saudara yang kekasih, saat ini saya akan berkhotbah dengan judul khotbah pada saat ini adalah Tuhan adalah gembalaku. Yang diambil dari Mazmur 23 ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-6. Mari sama-sama kita mau melihat ayat-ayat ini. Dikatakan di sini, sama-sama saudara kita baca sama-sama. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara yang kekasih, ini adalah kitab Mazmur, khususnya di Mazmur 23 yang sudah sangat terkenal sekali. Dan rata-rata orang Kristen hafal ya Mazmur ini 23 ini. Ya paling tidak tahu bahwa judulnya adalah mengenai gembala yang baik. Tuhan adalah gembala kita. Saudara yang kekasih, kalau berbicara gembala, gembala itu disebut gembala karena ada domba-dombanya, saudara yang kekasih, ya. Jadi seorang gembala itu disebut gembala karena dia memiliki domba-domba. Makanya disebut itu gembala. Begitu juga kita sebagai orang percaya umat Tuhan, kita mempunyai gembala yang baik. Gembala kita adalah Tuhan Yesus, Tuhan kita. Dia adalah gembala yang baik buat kita. Dan kalau kita akan belajar pada hari ini tentang gembala, bagaimana gembala ini memegang peranan yang sangat penting atas kehidupan daripada domba-dombanya. Bahkan domba-domba ini tidak bisa hidup tanpa gembala, atau domba-dombanya bergantung kepada gembalanya. Saudara, ini ada beberapa poin yang akan saya bagikan di sini. Tetapi kita akan lihat lebih lanjut lagi, ya, dimana kalau kita belajar tentang gembala, Yesus berkali-kali menunjukkan, ya, kepada murid-murid, kepada orang banyak, bahwa dia bukan hanya Tuhan, tapi dia juga adalah gembala yang memperhatikan kebutuhan-kebutuhan daripada umatnya, daripada domba-dombanya. Yesus mengembalakan pengikutnya dengan baik. Yesus menggembalakan murid-muridnya dengan baik, domba-dombanya dengan baik. Dan saat ini kita akan belajar di Mazmur 23, di mana ini adalah satu pengalaman daripada Raja Daud. Dia yang menjadikan Tuhan gembalanya, dan dia juga adalah seorang gembala, yang gembala domba-domba. Jadi Raja Daud ini mengerti sekali arti gembala di dalam kehidupannya. Dan dia tahu Allah atau Tuhan itu adalah gembalanya. Seperti dia melindungi domba-dombanya, dan dia memberikan hidupnya buat domba-dombanya. Demikian, saudara, dia bisa membayangkan Tuhan yang adalah gembalanya. Saudara, kalau kita lihat Raja Daud, ya pada waktu dia berhadapan dengan Goliat, dia berkata kepada Goliat bahwa siapa dirinya, ya, dia adalah seorang gembala, ya, di mana dia katakan kalau ada, ya, dia berkata kalau ada binatang-binatang buas, ya, yang datang untuk mau coba menyerang domba-dombanya, dan dia akan merobek, ya, beruang-beruang itu, ya. Kalau ada beruang yang ingin, ya, menyakiti atau datang ingin memakan domba-dombanya, dia berhadapan dengan Raja Daud.
Saudara yang kekasih, ini luar biasa. Amin. Sehingga Raja Daud pada waktu dia menulis tentang Mazmur 23 ini, saudara yang kekasih, dia bukan hanya bisa menulis, tetapi ini adalah pengalaman hidupnya. Ini berbicara satu journey, satu perjalanan hidup daripada Raja Daud. Bagaimana dia mengalami Tuhan di dalam kehidupannya, saudara. Dan dia bisa membayangkan itu, karena dia juga adalah seorang gembala. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat kehidupan daripada Raja Daud, saudara, di mana di Mazmur 23 ini dia begitu mengalami berbagai macam tragedi dalam kehidupannya dia. Bahkan saudara, ada begitu banyak lawan-lawan yang ingin menyerang dia. Ya, tetapi puji nama Tuhan, dia punya gembala yang baik. Dia punya Allah, saudara, Allah Israel yang adalah gembalanya dia. Amin. Allah yang memperdulikan Raja Daud, Allah yang ada atau gembala yang beserta dengan dia, gembala yang berperang untuk Raja Daud, gembala yang menuntun Raja Daud, ya, gembala yang melindungi dia, gembala yang benar-benar menuntun dia dan ada bersama-sama dengan dia, tidak pernah meninggalkan dia, bahkan gembala yang menyelamatkan dia, mengadakan keperluan-keperluan yang dia perlukan, saudara. Untuk itu mari kita akan belajar lebih dalam lagi di Mazmur 23 ini. Yang pertama, saudara, kita akan nanti lihat di sini mengenai Mazmur 23 ini, yaitu mengenai gembala yang baik ini adalah gembala yang menyediakan segala keperluan yang Raja Daud butuhkan. Dalam hal ini, khotbah pada saat ini, saudara kekasih, Tuhan adalah gembala kita dan Dia menyediakan semua apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Untuk itu, kalau saya mengatakan Raja Daud, kita harus memposisikan diri kita yang adalah domba-dombanya seperti Raja Daud yang adalah domba dan Tuhan adalah gembalanya. Ada amin, saudara? Haleluya. Haleluya. Ada beberapa hal, saudara, di sini yang akan kita belajar bersama-sama. Yaitu di Mazmur 23 ini, saya bagi ada 4 hal, ya, atau 4 things yang akan kita belajar. Yang pertama, kita akan lihat di ayat ke-1 sampai ayat yang ketiga. Di sana berbicara tentang kedamaian. Ya. Nomor 1 adalah kedamaian. Ayatnya Mazmur 23 1 sampai 3. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Wow. Saudara yang kekasih, kita lihat di sini di ayat 1 sampai ke 3. Ini berbicara bagaimana Raja Daud mengalami satu kedamaian di dalam kehidupannya dia. Di dalam perjalanan kehidupannya dia. Di mana di sana kita melihat bahwa Tuhan yang adalah gembala daripada Raja Daud, saudara yang kekasih. Di ayat 1 dikatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, luar biasa banget. Raja Daud penuh dengan kedamaian, tenang, ketenangan di dalam hidupnya. Karena Tuhan yang menjadi gembala dia. Kalau Tuhan yang menjadi gembala dia, dia mengalami bahwa dia tidak pernah kekurangan sesuatu apapun. Haleluya. Saudara yang kekasih, tadi saya sudah katakan, kalau berbicara Raja Daud, Anda harus gantikan Raja Daud ini dengan posisi Anda. Dan juga saya dengan posisi saya, yang adalah domba-domba daripada gembala agung kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ada amin? Dengan kata lain, saudara yang kekasih, kalau Tuhan Yesus yang adalah gembala agung kita, ada bersama dengan kita, takkan kekurangan saya. Haleluya. Saudara, ini firman Allah. Dan ini adalah journey, ini adalah perjalanan dari Raja Daud, di mana dia mengalami tidak berkekurangan di dalam kehidupan dia. Karena Tuhan
adalah gembala dia. Di sini ayat 2 mengatakan, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Saudara yang kekasih, saya percaya semua kita pernah lihat yang namanya padang yang berumput hijau. Ya, walaupun mungkin hanya sekali-kali, tetapi kita pernah melihatnya. Kalau di Amerika sini, saudara yang kekasih, kalau kita pergi ke park, ya kita bisa melihat ada padang-padang yang berumput hijau yang sangat indah, bagus banget. Seperti itu, ya. Di Amerika ini sekarang lagi musim semi, ya, lagi musim semi, di mana rumput-rumput mulai tumbuh kembali yang mati pada waktu musim dingin. Sekarang pada mulai bersemi, saudara. Ya, pohon-pohon yang rontok pada waktu musim gugur dan musim dingin tidak bertumbuh, sekarang sudah mulai bertumbuh dari bunga yang berwarna-warni, saudara ya. Ada yang warna merah, ada yang warna putih, ada yang warna ungu, ada yang warna orange, ya ada yang warna ini nih. Seperti baju saya, saudara yang kekasih, ya. Itu warna kuning, ya. Waduh, itu indah banget. Ya, kalau di depan rumah saya warnanya merah, ya. Dan sekarang udah berubah. Ya, udah berubah dari pohonnya berwarna, bunganya berwarna merah, udah berubah jadi hijau sekarang, jadi daun. Yang tadinya bunga dulu baru jadi daun. Saudara, indah banget, ya. Cuma beda berapa minggu nih, 2 minggu tiba-tiba udah hijau. Dan rumput-rumput udah mulai hijau. Ya, udah mulai hijau. Dan kalau di park itu kelihatan dari jauh indah banget. Nah, itu saudara yang kekasih. Bayangkan ya dengan udara yang lagi sejuk nih sekarang. Ya, yang sekarang di sini di daerah saya tinggal, udaranya lagi sejuk. Dan tadi memang saya juga jalan-jalan di park, ya. Jalan-jalan, ada danau kecil, jalan-jalan di sana. Dan rumputnya juga hijau, bagus. Ya, dan saudara, indah sekali. Ya, rasanya pengen tidur di di padang itu, di rumput yang hijau itu, dan menikmati angin sepoi-sepoi dengan udara yang tidak panas, tidak dingin, ya, indah banget. Nah, di sini dikatakan di ayat 2, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ya. Ini berbicara, saudara yang kekasih, di padang berumput hijau, bukan hanya domba-domba itu mereka bisa tidur-tiduran dan menikmati udara yang indah, tetapi padang yang berumput hijau juga berbicara mereka boleh makan sepuasnya di sana. Amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, ini di sini berbicara bagaimana Tuhan memenuhi kebutuhan daripada domba-dombanya. Gembala kita yang aku memenuhi. Dikatakan ia membimbing aku ke air yang tenang. Ya. Jadi dipuaskan. Jadi domba-domba ini tidak mengalami kehausan. Domba-domba ini tidak merengek-rengek, nangis-nangis kepada gembalanya untuk supaya minta air. Tetapi gembala itu yang membimbing mereka, amin. Yang membawa mereka ke air yang tenang. Jadi ini semua adalah inisiatif daripada gembala. Bukan domba yang berinisiatif, tapi gembala yang berinisiatif terhadap domba-dombanya. Dan ayat 3 berkata, ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sudah ini berbicara tentang bagaimana Tuhan yang menyegarkan jiwa daripada Raja Daud. Saudara, kalau jiwa itu segar, sudah segala sesuatu itu indah. Ya, ada di Indonesia dikatakan dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Tetapi di sini dikatakan dia menyegarkan jiwaku. Saudara, kalau jiwa itu segar, jiwa itu sehat, tubuh pasti sehat. Ya, saudara, banyak orang berpenyakit, sakit penyakit karena tidak ada damai, stres terus. Apa-apa dibuat stres. Karena apa? Karena jiwanya tidak segar. Saudara, jiwanya tidak, dikatakan ia menyegarkan, tidak disegarkan. Saudara yang kekasih, penting sekali jiwa kita disegarkan. Kalau jiwa kita segar, saudara yang kekasih, pikirannya segar, ya, perasaannya segar, emosinya segar, ya, kehendaknya segar. Perintah dari dalam itu, dari jiwa, kita akan memerintahkan tubuh kita juga, saudara, untuk melakukan sesuatu yang baik. Nah, ini kalau jiwanya segar. Dan ini Tuhan yang menyegarkan
menyelamatkan jiwa daripada Raja Daud. Ini luar biasa. Bahkan dikatakan ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Dia mau tunjukkan kepada Raja Daud bahwa dia adalah gembala yang bertanggung jawab. Dia adalah gembala yang berjanji dan menepati janjinya. Dia bukanlah gembala yang tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia adalah gembala yang baik buat Raja Daud. Dia adalah gembala yang memenuhi semua kebutuhan daripada Raja Daud. Itulah sebabnya tadi saya katakan nomor 1 di ayat 1 dan 3 ini berbicara tentang kedamaian, di mana Raja Daud dia bisa beristirahat dan menikmati satu journey perjalanan. Dia menikmati perjalanan dengan gembalanya. Saudara yang kekasih, beristirahat di sini berbicara bagaimana gembalanya yang melakukannya buat dia. Dia hanya menikmati perjalanan itu. Gembalanya yang memprovide semua kebutuhan yang dia perlukan. Ada amin, saudara. Saudara yang kekasih, ini nomor 1. Dan nomor 2 kita akan lihat berbicara tentang perlindungan dan kehadiran daripada gembala. Itu di ayat 4. Mari kita buka. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Wow. Saudara berbicara perlindungan di sini. Ya, di mana Raja Daud berkata bahwa dia berjalan dalam lembah kekelaman, tapi dia tidak takut bahaya. Sebab apa? Ada perlindungan Allah dalam kehidupannya dia. Saudara memiliki keamanan daripada musuh-musuh yang akan menyerang dia. Saudara, karena banyak binatang buas. Di dunia ini banyak musuh-musuh kita. Ada si jahat yang ingin menyerang kita, yang ingin menghancurkan kita, yang sudah punya rencana untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan kita. Tetapi puji nama Tuhan, Raja Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Boleh di sini Anda katakan sama-sama bahwa aku tidak takut bahaya. Haleluya. Saudara, karena apa? Karena ada perlindungan gembala kita. Dan bukan hanya saudara yang kekasih, dia melindungi kita, tapi di sini juga berbicara tentang kehadirannya. Dia mendampingi kita dengan setia. Raja Daud itu didampingi, saudara, oleh gembalanya. Seperti Raja Daud yang mendampingi domba-dombanya. Dia tidak pernah meninggalkan domba-dombanya. Demikian Tuhan Yesus, Gembala agung kita, dia tidak pernah meninggalkan kita. Pada waktu dia naik ke surga, sebelum dia terangkat, saudara kekasih, dia berkata, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Aku menyertaimu. Sampai kapan? Sampai pada kesudahan zaman. Ada amin, saudara yang kekasih. Haleluya. Kalau dia berkata dia menyertai kita, ini berbicara bagaimana dia akan mendampingi kita selama kita ada di dunia ini. Saudara, engkau tidak sendiri. Engkau tidak sendiri. Jangan pernah merasa bahwa kok saya merasa sendiri. Saya merasa bahwa tidak ada orang yang memperhatikan saya. Saya merasa orang yang terdekat sekalipun dengan saya mengecewakan saya. Saya merasa seperti orang-orang cuek dengan saya. Saya merasa saya tidak diperdulikan. Saya mau katakan hari ini kepada Anda, ada kehadiran Gembala Agung kita, yaitu Tuhan Yesus, yang 24 jam. Dikatakan Allah Israel adalah Allah yang tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Ada amin. Dia beserta dengan kita. Dia beserta dengan Raja Daud. Dia ada bersama-sama dengan kita 24 jam satu hari, tidak pernah meninggalkan kita. Dan dia ada untuk ngapain? Untuk memproteksi, melindungi kita dari serangan-serangan musuh-musuh kita.
banyak serigala yang buas, banyak beruang-beruang yang buas yang ingin menerkam kita. Tapi Anda tidak perlu takut bahaya, karena ada perlindungan dan kehadirannya di dalam hidupmu dan saya. Itu nomor 2. Nomor 3 kita lihat. Nomor 3 berbicara pemeliharaan gembala kita. Coba kita buka di ayat 5. Haleluya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Wow, luar biasa. Saudara yang kekasih, satu perusahaan pasti akan melindungi aset-asetnya dari berbagai macam gangguan. Betul? Sehingga aktivitas daripada perusahaan bisa berlangsung dengan baik atau berjalan dengan optimal untuk melaksanakan misi ya daripada mission dan vision daripada perusahaan tersebut. Maka dilakukanlah yang namanya pemeliharaan atau maintenance. Pemeliharaan atau maintenance ini adalah kegiatan untuk memonitor atau memelihara fasilitas ya, dan merancang, mengatur, menangani ya, dan mengecek semua pekerjaan ya. Saudara yang kekasih, bayangkan ada pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Dia mau mengecek apa-apa yang diperlukan sehingga tidak ada kekurangan sesuatu apapun. Dia menyediakan ya. Saudara yang kekasih, dikatakan ayat 5, engkau menyediakan hidangan bagiku. Ada amin, saudara yang kekasih? Saudara, ini luar biasa sekali ya. Dia memelihara, saudara. Dia memonitor kehidupan kita. Dia memelihara fasilitas-fasilitas yang dia sudah sediakan bagi Anda dan saya. Saudara, yang sudah dia rancangkan buat kita, yang dia sudah atur buat kita. Dia sendiri yang menanganinya dan memeriksanya. Dia make sure bahwa kehidupan kita dalam pemeliharaannya yang sempurna. Ada amin. Haleluya. Saudara, kalau dia sang pemelihara kehidupan kita, Anda tidak perlu takut. Seorang bayi dilahirkan, saudara. Bayi itu waktu dilahirkan, dia tidak pernah bilang begini. Pas keluar, nangis. Mama, udah beli baju belum buat saya? Saya nih kedinginan loh, baru keluar dari perut. Mama, sudah beli box belum buat saya? Mama, sudah beli susu? Atau bagaimana mama dengan tempat tinggal saya? Seorang bayi waktu dilahirkan, dia tidak punya pikiran seperti itu. Dia cuma tahu ngek. Betul? Saudara, bayinya belum lahir, orang tuanya udah repot membelikan macam-macam. Bener? Kalau orang tuanya apalagi punya, saudara, udah beli box yang paling bagus, udah beli baju mungkin yang mahal-mahal, udah beli macem-macem. Bahkan bayinya baru lahir, baju yang 3 bulan aja udah ada yang dibawa, 6 bulan. Apalagi sekarang ada yang namanya 7 bulanan ya. Terus teman-teman datang bikin acara, pada bawa baju ya, pada bawa macem-macem yang diperlukan oleh bayi. Bayinya belum lahir, udah disediain. Ada yang bawa yang untuk keperluan untuk umur 3 bulan, umur 6 bulan. Saudara yang kekasih ya, baju untuk ada juga yang bawa sampai baju umur 1 tahun. Bayi lahir juga belum. Udah pemeliharaannya sudah dimulai. Saudara yang kekasih, apalagi gembala agung kita. Raja Daud mengalami hal ini dalam hidupnya, bahwa gembala agungnya memelihara atau menyediakan apa yang dia perlukan. Dikatakan di hadapan lawanku. Bayangin saudara, ya, banyak lawan.
ya, yang ingin menyerang. Tetapi pemeliharaannya sudah dimulai dan akan terus berlangsung seumur hidup Raja Daud, seumur hidup kita. Amin. Waduh, ini dahsyat. Musuh memang ada di dunia ini, lawan ada. Makanya dikatakan menyediakan hidangan di hadapan lawanku. Lawannya ada. Selama Anda hidup di dunia ini, Anda nggak bisa bilang, Tuhan, tolong supaya iblis dibawa ke neraka aja ya, supaya saya aman-aman di sini. Saudara, selama kita hidup di dunia ini, saudara, iblis tetap ada di dunia ini. Tetapi ingat bahwa ada pemeliharaan dari Allah kita 24 jam sehari. Amin. Haleluya. Dia yang akan memelihara dan dia yang akan deteksi kalau musuh sudah mulai mengintip, kalau musuh sudah mulai bergerak ke arah kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Itu nomor 3, saudara yang kekasih. Ya, ini luar biasa. Dan nomor 4 kita akan lihat, yaitu berbicara surga. Ya, atau berbicara rumah. Rumah yang akan ditempati seumur hidup. Ayat 6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidup aku. Wow. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya. Saudara yang kekasih, ayat ini luar biasa. Ayat 6 ini mungkin saya akan bahas lebih dalam. Di sini berbicara tentang kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Raja Daud bilang, seumur hidupku. Garis bawahi, saudara yang kekasih, bahwa kebajikan dan kemurahan yang Tuhan berikan kepada kita, itu bukan karena dombanya rajin, bukan karena dombanya performance sesuatu, ya, sehingga kebajikan dan kemurahan ini mengikuti domba-dombanya. Tidak. Tetapi ini adalah sifat dan karakter daripada Allah untuk domba-dombanya. Ada amin. Haleluya. Jadi ini bukan karena perbuatan domba-dombanya dan membuat gembalanya ini memberikan kebaikan, kemurahan. Kalau bahasa Indonesia dibilang kemurahan. Ada beberapa versi dalam berbahasa Inggris juga berkata mercy, kemurahan. Tetapi saya mau pakai, tidak pakai kata kemurahan, tapi saya mau pakai dari New Living Translation. Ya, itu berbicara tentang unfailing love. Ya. Berbicara tentang kebajikan dan kasih setia. Nanti akan saya jelaskan tentang apa arti kebajikan dan apa arti kasih setia. Itu kedua hal yang berbeda. Nah, di ayat 6 ini dikatakan bahwa kebajikan, kemurahan belaka akan mengikuti aku berapa lama? Seumur hidupku. Nah, saudara yang kekasih, Daud mengungkapkan di Mazmur 23 ayat 6 ini, khususnya apa yang akan atau apa yang disediakan, apa yang diberikan, yang paling pantas diberikan untuk domba-dombanya dari gembalanya, yaitu kebajikan dan kasih setianya. Nah, kita lihat nomor 1 kalau berbicara kebajikan di sini. Ini berbicara kebaikan ini adalah sifat Allah. Bukan kebaikan kita. Kalau berbicara sifat, ini menunjukkan kepada
sifat, arti sifat. Berbicara tentang itu bawaan dari lahir. Atau sudah dimiliki oleh orang tersebut. Dalam hal ini berbicara tentang gembala, tentang Allah. Jadi ini adalah sifat Allah. Sifat Allah ini adalah baik. Baik itu adalah sifat, adalah sesuatu yang sudah ada di dalam diri Allah. Nah, kebaikan Allah ini diberikan kepada manusia tidak berdasarkan karena manusia itu baik. Ada amin? Tapi berdasarkan karena Allah kita baik. Sifatnya baik. Sudah dari sononya. Sudah dari sananya. Itu adalah sifat daripada Allah. Berbicara sifat daripada Allah ini adalah berbicara kenyataan. Kebaikan Allah ini, karena ini adalah sifat bawaan Allah, ini tidak dipengaruhi oleh apapun. Mau keadaannya tidak baik, tetap dia baik. Ada amin. Kelihatannya sudah tidak mungkin, tapi Allah kita baik. Haleluya. Dia baik. Kita kadang tidak baik kepada dia, betul? Ya. Saudara, tapi dia tetap baik. Karena kebaikan Allah yang adalah sifatnya itu tidak dipengaruhi oleh apapun yang ada. Tidak dipengaruhi oleh mau manusia mau buat apa, itu tidak dipengaruhi. Dia tetap baik. Itulah kenyataan bahwa Allah kita baik. Saudara yang kekasih, kebaikan Allah luar biasa. Sebaik-baiknya manusia, ada waktunya dia jadi tidak baik. Karena terpengaruh oleh keadaan. Betul? Ya. Sebaik-baiknya seorang ibu, seorang ayah, kadang bisa jadi tidak baik kepada anaknya. Kalau anaknya ngelawan. Benar? Ya. Secinta-cintanya, sebaik-baiknya suami, istri, tetap aja ada waktu di mana dia bisa tidak baik karena lagi jengkel. Istrinya ngomongnya banyak. Ya. Atau suaminya diajak ngomong diem aja. Saudara yang kekasih. Tetapi gembala kita yang agung, dia adalah gembala yang baik. Tuhan adalah gembalaku. Amin. Haleluya. Judulnya apa? Di sini ditulis di Alkitab, Tuhan gembalaku yang baik. Ada amin. Haleluya. Sifatnya baik. Dan itu tidak berubah. Itu yang pertama. Makanya saya katakan di ayat 6 ini, dikatakan kebajikan dan kemurahan di sini. Tetapi tadi saya sudah katakan kebajikan dan unfailing love. Kasih setia akan mengikutimu dan aku seumur hidup kita. Amin. Haleluya. Itu pertama, kebajikan. Yang kedua, berbicara tentang unfailing love. Tentang kasih setia. Bukan hanya kasih, tapi ada setia di sana. Amin. Artinya terus menerus. Kalau berbicara kasih, itu berbicara karakter. Nah, karakter ini itu bukan bawaan dari lahir. Tapi karakter ini terjadi karena banyak faktor yang menunjang. Banyak faktor yang mempengaruhi
terus-menerus sehingga karakter ini terbentuk terus-menerus. Kasih, makanya unfailing love. Ya, kasih setia. Unfailing, ya. Jadi tidak ada batasnya kasih Allah. Karena apa? Manusia terus-menerus berbuat dosa. Ada amin. Firman Allah berkata, di mana dosa semakin bertambah, kasih karunia semakin melimpah. Saudara, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini berbicara apa? Berbicara faktor dosa yang membuat kasih itu keluar dari Allah, terbentuk dari Allah. Katakan amin. Haleluya. Dan kasihnya itu terus menerus. Makanya unfailing love. Kasihnya setia. Karena keadaan, situasi yang membuat Allah harus setia dengan kasihnya. Ada amin. Haleluya. Dikatakan di sini, kebajikan dan kasih setia. Jangan pakai kemurahan ya. Kasih setia belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Ada amin. Haleluya dong. Thank you Jesus. Thank you Lord. Dia adalah gembala kita. Gembala agung kita. Yang mengasihi kita. Haleluya. Ini dia. Tadi nomor 1 kebaikan yang adalah sifatnya. Dan yang nomor 2 adalah kasihnya. Kasih setianya. Yang berasal dari karakternya. Ada amin. Haleluya. Nah ini kedua hal ini dikatakan akan mengikutimu seumur hidupmu. Dan saya juga. Bukan cuma buat Anda, buat saya juga. Amin. Haleluya. Saudara yang kekasih. Bayangkan. Semua sudah Dia sediakan buat kita. Bahkan mengikuti kita. Tapi tahukah Anda bahwa keputusannya ada di tangan Anda? Kita mau atau tidak. Makanya ada domba yang hilang. Betul? Domba yang hilang. Karena nengok sana, nengok sini. Saudara, arahkan matamu hanya kepada gembala agung kita. Dia punya kebajikan. Dia punya kasih setia. Yang Dia sediakan untuk mengikutimu dan saya seumur hidup kita. Amin. Jangan nengok kiri kanan. Si jahat akan menarikmu keluar dari sana. Dari kawanan domba. Terpisah dari gembalamu. Haleluya. Ayat yang terakhir. Paling bawah. Dan aku, Daud bilang, akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini berbicara tadi nomor 4 tentang surga. Berbicara tentang rumah Tuhan. Ini berbicara pemberian Allah. Surga itu adalah pemberian Allah. Ini berbicara
sepanjang masa. Kalau yang tadi seumur hidup, ini sepanjang masa. Saudara, Dia memberikan kepada kita bukan hanya seumur hidup, tapi Dia juga menyediakan surga bagi kita sepanjang masa. Ada amin? Haleluya. Saudara yang kekasih, berbicara tentang rumah. Saudara, kita pernah pergi keluar dari rumah dan nginep di tempat lain. Di hotel, atau ke rumah keluarga, ke rumah teman. Saudara, balik-balik nih. Kalau kita punya rumah yang home sweet home, rumah di mana ya kita mengalami kebahagiaan di sana. Tempat tidur kita, ya saudara, kita ingat. Saya kalau berpergian, ya, ke luar negeri, dan 1 minggu, 2 minggu, seperti itu, atau beberapa hari aja keluar kota, itu saya kangen sama tempat tidur saya. Saya kangen, saudara, ya, pengen cepet-cepet pulang. Apalagi kalau saya udah tahu schedule pulangnya tanggal berapa, udah mendekati. Saya udah kepengen cepet-cepet mau nyampe di rumah. Maunya naik pesawat langsung turun, seperti itu. Udah pengen sampai di rumah, mau tidur di kamar saya. Berbicara rumah, berbicara di mana tempat tinggal kita. Bersama dengan Allah. Berbicara hadirat Allah ada di sana. Berbicara kita mau bersama-sama dengan Dia sepanjang masa. Apa sih yang menjadi kerinduanmu dalam hidup ini? Apa sih yang menjadi tujuan hidupmu dalam hidup ini? Apakah Anda pengen jadi orang paling kaya? Atau Anda pengen menginginkan apa sih di dunia ini? Tahukah Anda bahwa di dunia ini hanya seumur hidupmu? Suatu hari kau akan meninggalkan. Tetapi Dia menyediakan surga yang jauh lebih indah dari dunia ini. Untuk sepanjang masa. Berbicara kekal. Tidak ada batasannya sepanjang masa. Bukan hanya 1 juta tahun, 1 miliar tahun, 1 triliun tahun. Tetapi sepanjang masa, selama-lamanya. Ada amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, jadikan Dia menjadi gembalamu yang agung. Tidak ada yang lain. Dan engkau akan mengalami keempat hal ini di dalam hidupmu. Seperti Raja Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Dan dia tutup di ayat 6. Dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya. Nama Tuhan dipermuliakan.